Ya tinggal lihat aja, bisa menang gak lawan kita. Kalau memang Pak Ahy nanti mau ikut bersaing dengan Bang Gibran, ya gimana? Artinya kedewasaan itu penting gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau menyimpulkan saja. Sebenarnya simpel karena Pak Wakil Presiden Gibran kan pasangannya Pak Prabowo. Gitu. Masyarakat tahu bahwa Pak Jokowi punya peran, terutama anaknya adalah wakil presiden yang memang kita seluruh warga Indonesia mendukung gitu. Sedangkan Partai Demokrat ini kan bagian daripada koalisi. Daripada Partai Demokrat sibuk melaporkan, ya karena dia merasa baper gitu, menurut saya lebih baik dia buktikan dengan membela pemerintahan ini dengan cara-cara meluruskan gitu. Jadi nggak perlu kalau dia masuk berantem gitu, malah kalau perasaan dia merasa nggak berantem jadi berantem beneran gitu. Itu aja mungkin dari saya. Jadi kalau memang Pak SBY, Pak AHY ya merasa pernah berjasa bagian daripada kerjasama mendukung Prabowo Gibran dan diangkat sebagai menteri di zaman Pak Jokowi, ya harusnya jewer tuh telinganya Roy Suryo gitu. Suryo, kau ini pernah jadi menteriku loh. Kalau begini caranya kau mau obok-obok, biar bagaimanapun pimpinan kita, presiden maupun wakil presiden, itu adalah bagian satu kesatuan. Hingga terciptalah kabinet yang dimana adalah AHY sebagai menteri kelompok Demokrat gitu. Kalau melapor-lapor gini kan jadi panjang, jadi besar. Nah di sini saya melihat, saya menggunakan bahasa kurang dewasa. Gitu. Nah, kan tidak ada salahnya juga. Kalau artinya membela Pak Jokowi sama membela ayah wakil presiden. Gitu. Ya kalau dulu masa lalu Pak Jokowi misalnya bagian daripada PDIP dan mereka bermasalah dengan Demokrat, ya harusnya sudah selesai. Karena bagian itu adalah yang mengantar Partai Demokrat bagian daripada koalisi dan memperoleh banyak menteri maupun wakil menteri, kan kira-kira seperti itu. Nah jadi di samping kita akan terus membela, ya meluruskan, kita masyarakat harus tahu bahwa ini arahnya jadi yang berantem kita gitu. Bisa-bisa ini jadi masalah besar yang menurut saya sangat mengganggu. Justru awalnya dia ingin mengklarifikasi tidak menyerang Pak Jokowi, ini adalah serangan gitu. Ya tinggal lihat aja, bisa menang gak lawan kita. Betul, setuju, semangat ya semua bang. Itu aja menurut saya, jadi harus semangat terus dan perlu kedewasaan gitu. Jadi kalau memang Pak Ahy nanti mau ikut bersaing dengan Bang Gibran, ya gimana? Artinya kedewasaan itu penting gitu. Karena kedewasaan itu bisa dilihat. Jadi ibu-ibu, saran saya, ibu nggak usah khawatir gitu, tenang aja gitu. Apalagi bapak-bapak ibu ini kan orang-orang media. Apa yang disampaikan itu memang benar. Saya juga pernah ngomong seperti itu. Sampai hari ini pun saya ngomong. Kok hampir semua orang Partai Demokrat yang ngomong, tidak ada sedikit pun kepedulian, empati atau aduh kami merasa begini. Kalau tidak membela diam aja, ini malah menyerang orang-orang yang mendukung membela Pak Jokowi gitu. Makanya Farhad Abbas juga turun gunung ini bang. Oke, salam hajar, pembela kaum lemah, bela Pak Jokowi, semangat. Oke, terakhir dari petisi ahli ya. Terakhir ya, untuk terakhir mewakili semua dari tim kuasa hukum. Ini ada koordinatornya itu Sekjen Periadi Bersatu Bang Ade Darmawan ya. Nanti kita masuk ke session yang lebih tanya jawab aja. Jadi lebih clear untuk itu ya. Silakan Bang Ade. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu. Teman-teman media, rekan-rekan media, bahwa hari ini kami melihat antusias dari teman-teman relawan tetap solid dalam menghadapi kondisi apapun. Kenapa demikian? Yang saya lihat bahwa memang kita sudah terlatih
10 tahun pemerintahan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai presiden pun bullying, fitnah, bahkan body shaming yang dilakukan oleh pihak-pihak atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu hampir datang bertubi-tubi kepada Bapak. Sehingga terbiasalah kami sebagai relawan untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Tetapi percayalah, ada memang pihak-pihak yang memang tidak tahan, walaupun hanya sekali, walaupun hanya berlangsung cuma seminggu, atau anti kritik. Namun kita indahkan itu, saat ini lebih konsentrasi bahwa apa yang dilakukan teman-teman di Badan Hukum Partai Demokrat, melakukan somasi terbuka, tanpa harus mendatangkan surat tersebut sampai ke tangan yang bersangkutan. Yang baru akan disomasi pun saat ini sudah dilaporkan. Bahwa kami tetap menyayangkan hal itu, namun tetap berkomunikasi baik kepada teman-teman tim hukum, dan harapan kita bahwa ini tidak perlu dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena hal yang menjadi sia-sia dan juga membuang waktu untuk itu. Karena apapun itu, YouTuber, podcaster adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki profesi mengemas satu berita yang kemudian menjadi sumber bagi mereka untuk berkarya. Yang terpenting adalah bahwa saat ini karena sudah berbentuk laporan, maka kami dari tim hukum tetap konsentrasi pasal apa yang dilaporkan, ya, kemudian apa yang menjadi alat bukti serta barang bukti, karena di dalam KUHP yang baru itu harus 8, ya, syarat, beda dengan di KUHP lama hanya 5. Nah, tapi kita akan sortir baik-baik, kita akan lihat bila memang ada panggilan polisi yang dilayangkan baik itu klarifikasi maupun panggilan seperti apa yang akan diterima oleh para tersangka. Kami juga para pelapor, calon terlapor, belum terlapor ya? Ya karena belum dipanggil kan? Jadi kita lihat apakah seperti apa bukti-bukti yang dilayangkan untuk menerima laporan tersebut. Demikian dari kami, tetap kami menunggu apa yang menjadi panggilan polisi, dan kami tetap akan menghadapi tentunya dengan prosedur hukum yang ada. Terima kasih. Tim hukum di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Pradi Bersatu dengan Pospenkum, ya, Posko Penegakan Hukum Pradi Bersatu. Kemudian ada THMP, Tim Hukum Merah Putih, ya, kemudian ada petisi ahli, dan ada saudara saya di sudut sana, ya, Farhad Abbas Associate. Jadi memang ini adalah gabungan yang akan kita kolaborasi bersama-sama untuk menghadapi laporan ini. Tapi kami masih godok, mudah-mudahan. Tetapi kami yakin betul kalau ini nggak direm-rem, semua pengacara kayaknya akan ikut bergabung di sini untuk kita. Tapi tidak apa-apa. Berapapun, siapapun yang ingin berpartisipasi dalam membantu teman-teman untuk menghadapi kasus hukum ini, ya tentunya kami apresiasi untuk itu. Ya, demikian. Terima kasih dari saya. Silakan saya kembalikan pada Bung Andi. Terima kasih Bang Ade Darmawan, ya, sebagai koordinator tim hukum dari teman-teman YouTuber dan podcaster yang calon terlapor untuk itu. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.